Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Demikian kata Yesus. Hari ini kita merayakan pesta Santo Rasul Yakobus, hari yang baik dan indah untuk berdoa bagi para uskup dan para misionaris. Ada 7 hal menarik tentang Rasul Yesus ini, mulai dari namanya sampai dengan misi pewartaannya yang dikatakan sampai ke ujung dunia. Pertama, nama Yakobus. Nama ini berasal dari kata Ibrani Yakobos yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa: Jago, Diego, Jaime, James, atau Tiago. Ia adalah salah satu murid Yesus yang juga dikenal sebagai Yakobus tua, karena ada Yakobus muda. Ia lahir di Betsaida, Galilea, putra dari Salome dan Zebedeus, saudara dari Yohanes Penginjil. Sedangkan Yakobus muda adalah putra dari Alfeus. Dia seorang nelayan sampai dengan Yesus memilihnya untuk menjadi rasulnya. Dalam Injil Markus, ia disebut sesudah Petrus. Dalam Markus 3:17 atau di tempat ketiga sesudah Petrus dan Andreas menurut Injil Matius 10:2 dan Lukas 6:14. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul, Yakobus disebut sesudah Petrus dan Yohanes. Pertama ayat ke-13. Ia menjadi salah satu dari 3 murid yang selalu berada bersama dengan Yesus pada saat-saat penting hidup Yesus. Yakobus mengajarkan kita bahwa setiap kita diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak berada dalam rencana indah Tuhan. Hidupmu, hidupku, hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Maka mendengarkan Tuhan dalam doa-doa adalah jalan dan momen terbaik untuk mengetahui agar bisa mewujudkan rencana indah Allah bagi kita. Kedua, dari Gunung Tabor sampai ke Taman Getsemani, Santo Yakobus bisa ikut serta bersama Petrus dan Yohanes pada peristiwa kemuliaan di Gunung Tabor dan saat Yesus dalam sakratul maut di Taman Getsemani. 2 peristiwa yang sangat berbeda yang mengubah perspektifnya tentang Yesus dan kemuliaan di dalam hidup ini. Yesus yang putra Allah, penuh kemuliaan, rela dan ikhlas taat kepada Allah Bapa sampai harus menderita di kayu salib. Kemuliaan Yesus terwujud bukan di Gunung Tabor, tapi dalam penderitaan dan salib. Penderitaan adalah pengalaman iman yang menjadi kekuatan bagi Yakobus untuk lebih mencintai Yesus dan bisa mengalami keselamatan. Hidup ini selalu dipenuhi dengan penderitaan. Tapi sebelum semua penderitaan kita alami, selalu ada hal indah dan kuat seperti pengalaman Gunung Tabor. Yakobus mengajak kita untuk mencari dan menemukan hal manis dan indah dalam hidup ini, sehingga kita berziarah dalam penderitaan dunia, tetapi dengan kekuatan rahmat yang kita dapat. 3. Kematiannya. Ia dibunuh atas perintah Herodes Agripa. Tahun 40, Raja Herodes Agripa, cucu dari Herodes Agung, memerintah untuk membunuh Yakobus, saudara Yohanes ini. Kisah Para Rasul 12:1-2. Ia dibunuh setelah diketahui ia mengelilingi wilayah jajahan Kekaisaran Romawi untuk mewartakan Injil termasuk di Spanyol. Hidup gereja selalu diwarnai salah satunya oleh kemartiran. Kekuatan Roh Kudus yang diterima pada peristiwa Pentakosta menjadi kekuatan bagi mereka untuk berani menjadi saksi Kristus sampai kepada kematian. Menjadi saksi Kristus adalah tugas mulia dari Allah. Berbuat baik untuk sesama adalah jalan kemartiran harian yang bisa dibuat oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja dengan mudah. Tuhan akan menguatkan mereka yang mempunyai niat baik untuk hal ini. Keempat, Santo Yakobus, rasul dan pelindung Spanyol. Menurut tradisi yang terwariskan,
turun-temurun, Yakobus berziarah mewartakan Injil sampai ke Spanyol yang pada saat itu masuk dalam wilayah jajahan Romawi. Dan ia mengikuti anjuran Yesus untuk pergi sampai ke ujung dunia. Dan dipercaya bahwa ujung dunia ini ada di Galicia, Spanyol Utara. Sehingga setelah dia mengelilingi dan dia kembali di Yerusalem, dan setelah dibunuh di Yerusalem, para pengikutnya membawa jenazahnya melalui jalan laut dan kemudian jalan darat sampai ke wilayah Galicia di Spanyol Utara yang sekarang dikenal dengan nama Santiago de Compostela. Compostela artinya kumpulan bintang-bintang, karena menurut tradisi, dari tempat makamnya selalu terlihat cahaya-cahaya bintang. Selama masa penjajahan, banyak orang takut makamnya dirusakkan, dihilangkan, atau disembunyikan, maka mereka coba menutupnya itu. Namun kemudian pada tahun 813, seorang pertapa di wilayah itu kemudian melihat hampir setiap malam muncul cahaya-cahaya seperti bintang-bintang. Lalu ia memberitahukan hal itu kepada Uskup Theodomiro. Tempat itu kemudian dikenal Compostela atau tempatnya bintang-bintang. Dan Raja Alfonso memerintahkan untuk mendirikan katedral Santiago de Compostela yang berdiri kokoh sampai dengan sekarang. Wilayah Spanyol Utara kemudian berubah menjadi salah satu daerah tujuan ziarah tertua selain Roma, Yerusalem, dan Santiago Compostela itu sendiri. Begitu banyak mujizat yang terjadi dengan mereka yang berziarah ke tempat ini. Dan daerah ini sampai hari ini setiap hari selalu dipenuhi oleh para peziarah dari seluruh dunia yang mengadakan Camino de Santiago. Memang tidak sia-sia kalau kita sungguh mewartakan Kristus dan kemuliaannya. Selalu akan ada berkah yang terpancar jika kita bisa menjadi berarti bagi sesama. Keenam, kebajikan utama Rasul Yakobus yang menarik untuk kita pelajari dalam hidup beriman. Ia seorang pendengar yang baik dan selalu siap sedia. Ia dengar suara Yesus dan siap sedia untuk menjalani apa yang diminta darinya. Ia tinggalkan kenyamanan dan sandaran pada kekuatan manusiawi, yaitu sampan dan para pekerjanya serta keluarga, lalu menjadikan Yesus dan rahmat-Nya sebagai sandaran utama kehidupannya. Kerelaan mendengar dan siap sedia membuatnya selalu bersemangat dan kerja tanpa pamrih untuk Yesus dan kerajaannya. Ia yang pernah meminta lewat ibunya Salome untuk duduk di sisi kiri atau kanan Yesus, justru menjadi rasul pertama yang menerima mahkota kemartiran. Saudara-saudari, Tuhan selalu menyiapkan tempat yang layak untuk setiap orang. Mengikuti Dia dan berbuat baiklah, maka tempat yang layak akan disiapkan oleh Tuhan sendiri. Ketujuh, teladan ziarah iman. Santo Yakobus Rasul adalah seorang teladan ziarah iman yang baik dan benar. Ia berziarah bukan saja secara fisik sampai ke ujung dunia bersama Yesus dan dalam pewartaannya, melainkan juga secara batin, secara interior, dari Gunung Tabor sampai dengan taman penderitaan di Getsemani. Ia berziarah batin dari Tabor sampai ke Gunung Kalvari. Menjadi simbol perjalanan hidup setiap orang beriman di tengah penderitaan dunia ini dan hiburan kekuatan rahmat Allah yang tercurah di Gunung Tabor. Mengikuti Yesus seperti Rasul Yakobus, baik fisik maupun batin, kita akan tahu dan kita akan alami bahwa kita berada di jalan yang benar dan baik. Kita akan dituntun oleh Allah sendiri dengan kekuatan rahmat Tabor untuk menziarahi taman Getsemani keseharian hidup kita. Maka kita akan menemukan dalam segala peristiwa hidup kita dua situasi itu yang merupakan bingkai perjalanan iman kita. Selamat Pesta Santo Yakobus, selamat berziarah menuju Allah secara fisik dan secara batin. Tuhan memberkatimu. Amin.